Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah doa pada petugas doa yang dituju. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan membacakan doa menurut agama Islam yang beragama Muslim harap mengikuti menurut kepercayaan agama masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anstur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, buahkan kepada kami hikmahmu dan berikan kepada kami rahmatmu. Ya Allah yang Maha Pengasih. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai masuk ke breakout Zoom, kami perkenalkan dulu untuk coachnya. Jadi untuk coach di kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini eh, selain kelompok 3 itu ganti ya Bapak Ibu. Untuk kelompok 1 nanti adalah Ibu Ainun, ya nama lengkapnya adalah Ibu Ainun Fitriati, SAG MM. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Media dari Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk kelompok 2 ini nanti adalah Ibu Mulyati ya. Beliau nama lengkapnya adalah Ibu Sri Mulyati SEMM. Beliau juga adalah Widya Iswara dari Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk kelompok 3 masih sama dengan Pak Nafi ya. Jadi Pak Dr. Andes Haji Nafiuddin MSI MPD. Beliau adalah Widya Iswara Alim Muda dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Dan untuk kelompok 4 itu nanti diampu oleh Ibu Endah. Nama lengkap beliau adalah Hajah Endah Prasetyani Eskom MM. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Muda, juga berasal dari Pusdiklat Tenaga Administrasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu, karena waktu hampir menunjukkan pukul 9.30, maka untuk breakout room-nya akan kami buka. Ya, breakout room sudah kami buka. Bapak Ibu, silahkan bisa masuk ke kelompok masing-masing. Terima Baik, teman-teman. Betul ya, ini angkatan 2, kelompok 2 ya? Betul, Ibu. Benar, Betul Ibu. ya. Oke, baik. Takut nyasar. Tadi soalnya lagi memposisikan diri dulu. Gimana? Sudah lengkap semuanya 10 orang? Kita jam 9.29, 9.30 ya, mulai ya. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat semuanya, Bapak Ibu.
Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu ya melalui virtual Zoom setelah kurang lebih 4 hari kita komunikasi lewat WA dan hari ini kita bisa ketemu secara langsung. Gimana semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Bu. Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Kecuali satu teman kita kemarin dapat informasi habis di Kuret ya karena ada musibah Mbak siapa namanya Ibu Eirsa. Agak susah saya bilangnya nanti. Nanti kita kenalan deh ya supaya kita tahu panggilannya siapa biasanya karena akan cukup lama kita bersama-sama. Ya, 1 bulan lebih kita akan bersama-sama untuk nanti menghadirkan produk masing-masing peserta latsar. Baik, tadi sudah dimulai dengan lagu Indonesia Raya, kemudian ada Marsnya dari Mahkamah Agung. Kita juga sudah berdoa. Alhamdulillah, kalau semuanya sudah ready, kemudian dengan memulainya dengan doa, Insya Allah kebersamaan kita 2 jam ke depan akan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Semua udah sarapan juga kan? Udah siap semua. Baik, ini karena nih jauh di bawah saya usianya ya. Jadi saya manggilnya nggak Bapak Ibu lah ya. Kita sama-sama berteman saja. Hmm. Teman-teman semuanya yang hadir di sini, mungkin di antara teman-teman ya ada yang masih belum berkeluarga. Nanti kita kenalan. Sebelum kenalan, saya mohon ada yang share ini dong, virtual background-nya, biar nanti sama latar belakangnya sama. Sama yang belum, silahkan menggunakan VB. Ini Mas Hernan kenapa nggak pakai VB? Itu ya resolusinya ya. Kayaknya jangan membelakangi itu kamera, jangan membelakangi cahaya, Mas Hernan ya, supaya kelihatan wajahnya. Jangan membelakangi cahaya. Putar balik dulu. Yuk di chat atau di WA boleh Pak Ketua kelasnya mana? Di-share dulu untuk virtual background-nya. Ya, Ibu lagi mencari, Ibu. Sebentar, Ibu. Oh Ditunggu. ya, Nggih. baik. Oke, sambil Pak Ketua kelas, Mas Filda ya, mencari background. Izin, em, hari ini merupakan hari pertama kita memasuki agenda 4 ya. Teman-teman semuanya sudah mempelajari semenjak menjadi peserta LASAR, sudah mempelajari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ya kan? Hari ini kita sudah mengerucut ke agenda 4, di mana agenda 4 ini kan merupakan think tank-nya, ya. Produk akhir daripada kita mengikuti LASAR CPNS. Ini sebentar, saya sudah dikirimin virtual background-nya, biar dipasang. Saya pasang dulu. Biar sama ya, blurnya saya hilangkan. Oke, kita sudah menggunakan virtual background semuanya. Baik, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, kita sekarang sudah memasuki agenda 4. Agenda 4 nanti di awal penugasan Bapak Ibu juga sudah banyak ya memberikan informasi bagaimana eksekusinya terhadap rancangan aktualisasi. Oke, sebelum kita masuk materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu karena mungkin tadi ya saya nggak begitu menyimak apa yang disampaikan oleh eh, Pak siapa dari Balai Diklat Keagamaan Semarangnya ya, bukan dari Mahkamah Agung ya. Pak Ya, Bu, siapa tadi? dari Pak Latif, Ibu. Moderator di awal. Pak Latif. Heeh. Oke. Eh, saya Sri Mulyati ya Bapak Ibu ya. Dari awal mungkin udah tahu nama saya. Kemudian saya sebenarnya bukan di Semarang untuk pekerja domisili kantor. Saya di Pusdiklat Tenaga Administrasi. Jadi Balai Diklat Keagamaan Semarang itu ya salah satu
unit pelaksana teknis dari Pusdiklat ya. Ya, kita melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung karena Pusdiklat ranahnya tugas fungsinya bukan menyelenggarakan latsar, jadi semuanya diberikan kepada UPT-UPT dalam hal ini dengan Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, sedikit informasi eh, pengalaman kerja ya mungkin supaya bisa saling memotivasi. Saya masuk CPNS itu 2005. Ya, Bapak Ibu kan baru mau ya 2024 berarti PNS-nya nanti 2025. Jadi beda 20 tahun dengan saya. Beda 20 tahun sama dulu juga waktu 2005 kami memulainya dengan diklat prajabatan kalau dulu. Kalau sekarang kan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian karena sudah 20 tahun saya di Kementerian Agama, ya banyak ya posisi-posisi yang pernah saya jalani dari mulai di struktural sebagai kepala subbagian, kemudian kepala bidang, kemudian dengan apa perubahan regulasi yang dinamis, sekarang penyederhanaan birokrasi, akhirnya dari struktural saya sekarang di fungsional ya. Sekaligus ya, walaupun sudah di fungsional, tetap kita sekaligus membantu pekerjaan para struktural karena sesuai dengan apa namanya apa rangnya Pak Jokowi ya, bahwa semakin minimalis, semakin ramping unit kerja atau instansi, tetapi semakin kaya fungsi. Makanya dari struktural banyak yang dilarikan ke fungsional. Pada saat ini saya sebagai UD Suara sekaligus sebagai ketua tim kerja di penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan struktural. Jadi eh, itu sedikit tentang saya. Jadi di Pusdiklat ini menanganinya pelatihan dari level eselon 3 ke atas gitu ya. Nah, yang untuk level eselon 4 ke bawah termasuk latsar-latsar itu semua diselenggarakannya di Balai Diklat Keagamaan. Oke, itu sedikit perkenalan kita. Sebelum masuk materi, saya juga ingin kenalan ya dengan teman-teman semuanya. Saya mohon nanti satu persatu lah ya, singkat saja. Karena waktu kita juga hanya terbatas, hanya 2 JP nih, pertemuan secara virtual. Tetap nantinya, walaupun tidak teragenda Zoom meeting di jadwal, tetapi kalau memang kita mau ada bimbingan bersama, nggak apa-apa. Kita bikin Zoom mandiri ya, Zoom mandiri. Nanti mungkin dikoordinatori oleh Pak Ketua kelompoknya. Oke, kita mulai dari Pak Ketua kelompok deh. Silahkan untuk berkenalan, sebutkan namanya, kemudian panggilannya bagaimana, karena namanya ada beberapa kata ini ya. Panggilannya siapa, kemudian lagi jabatannya, kemudian berapa lama sudah apa namanya bekerja di dalam Mahkamah Agung. Oke, silakan. Izin Ibu memperkenalkan diri. Nama Hmm. saya Filda Ahmad Aliada ini, penempatan di Pengadilan Negeri Kudus. Panggilan bisa disebut Dani. Bertugas di Kepaniteraan Perdata, memegang meja dua, dan juga saya sekalian memperkenalkan sama rekan saya Ibu, Mbak Hmm. Eisa Eirisa Kurnia Sari. Itu juga Hmm. rekan saya dari PN Kudus. Dia Hmm. berada di kepaniteraan hukum, me- memegang apa ya? Saya lupa. Kurang begitu paham Ibu. Mungkin cukup Ibu. Terima kasih Baik, Ibu. baik Mas Dan itu kan beda banget kan namanya Filda Ahmad. Panggilannya ternyata Dani Iya gitu Ibu. kan. Ini kelompok dua ini dari agenda 1, 2, 3 selalu bersama-sama atau bagaimana? Iya Ibu. Selalu bersama kita Bu. Oh, selalu bersama. Bersepuluh Berarti J. udah saling kenal ya. Nah, Iya Ibu. saling kenal antar sesama, cuma dengan saya baru ketemu hari Iya. ini. Iya Ibu. Baik. Ya, Mas Dani di PN Kudus meja 2 itu ngurusin apa? Jadi kalau meja dua itu kita memegang pelimpahan Ibu. Pelimpahan Limpahan perkara. perkara. J. Perkara Hmm. permohonan, perkara gugatan Hmm. sederhana, gugatan Hmm. gugatan biasa Ibu. J. Oh, nggih, baik. Baik, berikutnya silakan Mbak Indah. Izin Ibu, apakah suara Ya, saya terdengar? terdengar Mbak Indah. Saya perkenalkan Ibu, saya Indah Wulandari, ditempatkan di Pengadilan Negeri Demak di Kepanitiaan Perdata. Di Kementerian di apa? Di Pengadilan Perdata, Negeri mana? Pengadilan Negeri Demak Ibu. Hah? Timpak Demak. Demak. Oh, Ya. Pengadilan Negeri Demak. Siap. Oke, Saya, lanjut. saya biasa dipanggil Indah Ibu. Indah, oke. Terus
sudah masuk di PN Demak itu sudah dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sudah 5 bulan ini, Bu. 4 bulan ya di sana ya. Ya, Bu. Menangani apa Mbak Indah? Saya di dalam kepanitiaan perdata, jadi saya bukan di pelayanan, Ibu. Saya membantu em, panmut perdata saya. Jadi melaksanakan tugas dari panmut dan juga membantu pelaksanaan eksekusi, Ibu. Oh gitu ya, lumayan banyak belajar juga tentang hukum ya, Iya, betul. kepaniteraan perdata. Iya, Oke, Bu. baik, Saya. makasih Mbak Indah. Makasih, Ibu. Ya, lanjut ke Mas Henry. Monggo. Izin memperkenalkan diri, Ibu. Oke. Nama saya Hendry Erian Reski Putra, bisa biasa dipanggil Henry. Eh, Asal saya, Hmm. tempat kerja saya di Pengadilan Agama Kajen, Bu, Kabupaten Pekalongan. Kajian tuh Pekalongan ya. Ya, Pekalongan. Oke. Ya, eh, Tugasnya? tugasnya saya di Kepaniteraan Hukum. eh, Hmm? Saya bertugas membuat laporan perkara, terus menginput antrian sidang, menginput saksi sidang, lalu ikut juga melayani pengambilan produk pengadilan, Bu. Lumayan banyak ya tugasnya ya. Oke, baik. Mas Henry udah berapa lama di PN Kajen? Di PA Kajen, Pengadilan Agama PPA Kajen. ya, Ya, Pengadilan Agama ya. PA ya. Kajen. Mm-mm. Sekitar 5 bulan, Ibu, sama Ibu. Sama ya, dari Mei juga Ya, ya. ya, Bu. Oke, siap. Baik, makasih Mas Henry. Lanjut ke Mbak Imro'atul Afifah. Lagi Bu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Imro'atul Afifah. Saya bisa dipanggil Afi. Penempatan saya di Pengadilan Agama Cilacap di bawah Kepaniteraan Hukum. Sehari-hari saya di kasir Bu, di kasir Oh, PTSP. sebagai kasir. Oke, Iya banyak Bu. uangnya ya. Udah berapa lama dengan PA Cilacap? Jalan 6 bulan sama teman-teman. Mei juga masuk. Iya, Oh iya, baik. Makasih ya Mbak Afi. Namanya Afi ya. iya Oke, Bu. lanjut ke Pak Hernan Nugroho. Ini Bu, permisi. Hernan Nugroho. Apakah suara saya terdengar, Bu? Suaranya kecil sekali. Benar nggak teman-teman? Sekarang Betul Mbak apa Ibu. Polu. sudah? Nah, oke, sekarang udah jelas. Hmm. Ya, perkenalkan nama saya Hirna Nugroho. Hmm. Saya bekerja di Pengadilan Negeri Kebumen. Saya ditempatkan di kepaniteraan pidana. Panitiaan pidana. Tugasnya apa? Saya membantu panitera muda pidana saya dan terkadang saya juga membantu di bagian pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP pidana. SP. Oke, sama juga dari Mei. Ya, sama Bu. Sama ya. Oke, baik. Panggilannya? Ya, Hirnan. Panggilannya Irna. Hirnan. Irnan. Oh, jadi Hernan jadi Irnan ya. Panggilannya Pak Mas Irnan. Siap. Ya, makasih Mas Irnan. Lanjut ke Layina Saiza. Izin Ibu, Ya, perkenalkan nama saya Layana Saiza, ditempatkan di Pengadilan Agama Kebumen di bawah Panitera Muda Gugatan. Sekarang ditugaskan di loket pelayanan PTSP. Tugasnya melayani pendaftaran dan pengambilan produk. Terima berarti kasih sama Bu. dengan ini ya, Mas Irnan ya? Eh, Ya, saya Pengadilan Agama, Mas Firdan Pengadilan PA-nya Negeri Ibu. yang tadi Ya. PN ya. Ada PA, ada PN. Oke, baik, makasih. Berarti ini ngurusin yang cerai-cerai gitu kan kalau pengadilan agama. Ya, betul Ibu. Tadinya kan gabung dengan Kementerian Agama ya. Ya, sekarang berpisah jadi di Mahkamah Agung. Panggilannya siapa? Mbak Layina Saiza. Panggilannya lagi nah Ibu. Layina. Ya, Ya. oke, makasih Mbak Layina. Ya, sama-sama Ibu. Oke, makasih sekarang ke Mbak Elia Sevi Nopitaningrum. Selamat pagi Ibu, mohon izin perkenalkan nama saya Elia Sevi Novitaningrum. Saya biasa Hmm. dipanggil Sevi. Saat ini saya bertugas di Pengadilan Negeri Kebumen Ibu, khususnya Hmm. di Kepaniteraan Perdata. Untuk Hmm. tugas sehari-hari saya di PTSP Perdata Bu, dan membantu Oke. kasir. Hmm. Berarti satu kantor dengan Mas Irnan ya. Betul Ibu. PTSP Perdata. Emang PTSP-nya ada berbagai macam.
Iya, Ibu, ada 4, ada umum, hukum, perdata, dan juga pidana, Ibu. Baik, Mbak Sevi. Terima kasih, Mbak Sevi. Lanjut ke eh, Mbak Emas Kurniawati. Emas apa Emas? Ya, Mangga. Sok, Emas Kurniawati. Terdengar suara saya, Mbak Emas? Kayaknya ngelag ya. Mbak Emasnya belum bisa menangkap suara saya. Lanjut ke ini dulu. Francisca Dwi. Perkenalkan diri. Hmm, Suaranya ini ya, nggak jelas ya, Mbak Mbak Francisca. Izin Ibu untuk Francisca sama Emas ini satu kantor Ibu mungkin Oh, jaringannya lagi sedang jelek Ibu. trouble. J. Di mana memangnya? PN Jepara Ibu. Mbak PN Emas. J. Jepara. Oh, padahal nggak jauh-jauh banget ya. Jadi semuanya di J. daerah Jawa Tengah. PN J. Jepara, Francisca dengan Emas. Oke, nanti J. nyusul aja kalau gitu. J, Yang Bu. terakhir Mbak Erisia Eirasa Setia Kurnia. Silakan. Assalamualaikum Ibu, saya Ersa Stia Salam, Kurnia. iya. Hmm, Biasanya dipanggil Eca, saya di PN Kudus, di hmm. bagian staf kepanitraan hukum dan PTSP bagian hukum Ibu. Oke, gimana kondisinya sekarang? Ya sudah baik Bu, walaupun masih ngilu-ngilu dikit. Anak pertama ya? Anak kedua Ibu. Oh, anak kedua. Oh ya, ya udah sing sabar, ikhlas ya, tawakal. Iya, Mudah-mudahan segera pulih kembali, bisa mengikuti amin. lesson lagi secara maksimal. Baik, Mbak Eca, silakan sambil recovery, nggak apa-apa, nggak nyalain kamera. Mohon Iya, maaf ya, Mas Latif ya, saya mewakili Mbak Eca juga. Mbak Eca sudah komunikasi dengan saya, jadi saya izinkan untuk off cam ya, untuk J. pembelajaran di agenda 4 sinkronus hari ini. Baik, makasih Mas Latif atas fasilitasinya eh, untuk kita melaksanakan Zoom meeting agenda 4. Baik, teman-teman semuanya sudah kenal, jadi sudah harusnya walaupun nggak ketemu ya, kan kita nggak pernah ketemu nih di antara teman-teman juga mengikuti agenda 1 sampai agenda ketiga kemarin, belum pernah tatap muka secara langsung ya, belum pernah kopi darat gitu. Tapi nanti pada akhir pembelajaran Latsar ini kita akan ketemu dalam satu sesi ya, seminar di aktualisasinya. Dan sekarang kita sesuai dengan amanah daripada pengelola atau panitia, kita akan langsung mengeksekusi terkait dengan agenda 4 yaitu rancangan aktualisasi. Teman-teman, ada yang sudah baca modul di agenda 4? Ada bagaimana MOOC-nya? Ada yang mau berpendapat dulu agenda 4 MOOC-nya kan ada modul tuh di dalam Kolabjar. Ada modulnya, ada PPT-nya. Siapa yang sudah buka-buka sebelum mengerjakan tugas-tugas mungkin? Silahkan. Oh ini Mbak Emas sudah bisa ini ya, sudah bisa dengar suara saya. Emas Kurniawati. Sudah Ibu. Oh ya, silakan kenalan deh ya, mumpung sinyalnya lagi bagus. Monggo. Iya Ibu. Izin Hmm. perkenalan. Nama saya Emas Kurniawati, biasa dipanggil Emas. Saya Hmm. bertugas di Pengadilan Negeri Jepara. Ke- eh, Hmm. eh, Jabatan saya adalah sebagai analis perkara peradilan dan pekerjaan saya sehari-hari adalah membantu di PTSP pidana dan juga membantu tugas dari Panmut pidana. Oke. Sudah bergabung dengan PN Jepara dari Mei juga. Ya, Mbak Emas. Ibu. Ya, sudah bergabung dari bulan Mei dengan PN Jepara. Iya, sudah bergabung sejak bulan Ya, Mei. bulan Mei dan enjoy ya dengan pekerjaan barunya. Iya, Ibu. Oke, baik, makasih. Jadi panggilannya Mbak Emas, ternyata Emas kan, Mbak Iya, Emas ya, Mbak Emas. Oke, lanjut satu lagi, mumpung sinyalnya bagus. Francisca Dwi. Oh, Mbak Francisca masih ngelek kayaknya. Ya Bu, Oh, bisa. izin. Oke, silahkan. Saya Francisca, panggilannya Siska dari Pengadilan Negeri Jepara. Hmm? Menempatkan di kepanitraan hukum sejak bulan Mei juga. Tugas saya membantu tugas panitra hukum di Pengadilan Negeri Jepara. Oke, baik.
Ya, Mbak Siska semuanya udah mengenalkan dirinya 10-10-nya. Kita lebih lebih enak memanggilnya dengan nama panggilan sehari-hari ya, supaya lebih akrab. Gak apa-apa kan saya panggil Mbak dan Mas? Atau mau Ibu dan Bapak? Apa Kakak? Oke, kita rileks saja. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, kita ini sudah ada di dalam agenda akhir ya. Agenda 4 itu merupakan gabungan dari agenda 1, 2, 3 implementasinya ya. Agenda 4 itu implementasi daripada agenda 1 sampai dengan 3. Nah, karena sekarang metode pembelajaran itu sudah sangat modern, sudah sangat digital, berbasis digital, Bapak Ibu belajarnya bisa melalui MOOC, melalui satu LMS Kolabjar yang disediakan oleh LAN. Dan saya ingin tahu sebenarnya dengan adanya apa pemanfaatan LMS itu, setidaknya kan Bapak Ibu sebelum ketemu dengan tutornya, ya, saya itu kan sebutnya tutor ya, kalau pembelajaran digital seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengetahui materi apa yang akan didiskusikan gitu. Nah, tadi saya pertanyaannya adalah siapa yang sudah membaca terkait dengan modul yang sudah disiapkan di Kolabjar? Ada yang sudah baca? Apa baru judulnya aja? Nggak apa-apa. Atau ada yang nggak tahu kalau misalnya ada modul agenda 4 di Kolabjar? Tahu kan ya kalau ada modulnya ya di agenda 4 ini? Tahu nggak? Silakan yang mau jawab jangan ragu-ragu. Saya baru tahu Ibu. Kalau Baru kemarin. tahu. Aduh, kasihan deh Pak Ketua. Jadi setiap agenda sebenarnya Kolabjar sudah memfasilitasi modulnya ya. Jadi Bapak Ibu pengen tahu secara detail seperti apa sih pembelajaran agenda 4, substansinya kemana. Nah itu kita bisa sharing dulu melalui modul yang sudah disiapkan. Ya nanti silahkan buka lagi Kolabjarnya. Mungkin agak agak lama proses bukanya karena memang loadnya tinggi sekali, banyak instansi-instansi yang sedang melaksanakan latsar. Baik, kalau memang belum, sebelum kita presentasi ya, presentasi nanti ke dalam penugasan, saya ingin ada sedikit pengantar untuk agenda 4 ini. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati, saya akan menyampaikan mungkin nanti bahan ya untuk Bapak Ibu melaksanakan habituasi. Sorry, ini kok nggak mau pindah? Bisa pindah nggak nih? Ya, oke. Jadi di dalam agenda 4 ini ada yang namanya nanti kita menyusun rancangan aktualisasi. Ya kan, yang dimana Bapak Ibu dari tugas 1 tanggal 10 Oktober kemarin ya, saya sudah berikan tugas step by step supaya Bapak Ibu nanti dengan penugasan-penugasan itu tinggal menggabungkan untuk dijadikan sebuah rancangan aktualisasi. Nah, di dalam agenda 4 ini, Bapak Ibu nanti setelah menyusun rancangan aktualisasi, kita akan presentasikan di depan penguji, baru Bapak Ibu akan masuk ke dalam agenda habituasi. Ya, sesuai namanya agenda habituasi ya pembiasaan gitu. Pembiasaan apa yang menjadi target Bapak Ibu di rancangan aktualisasi nanti akan dilakukan dieksekusi pada saat habituasi. Jadi kita berbicara agenda 4 ini adalah apa namanya secara teoritisnya itu mengambil materi-materi baik dari agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Jadi ini adalah kolaborasinya masuk ke dalam agenda 4. Termasuk nanti di habituasi, Bapak Ibu akan masuk ke dalam implementasi nilai-nilai tersebut. Gitu ya, bisa diikuti bersama. Jadi agenda 4 ini adalah semuanya itu masuk di situ. Makanya di dalam matrik yang Bapak Ibu sudah terima, ya, sudah terima di situ kan ada berbagai macam kolom. Nah, nanti saya jelaskan di sini ada berbagai macam kolom di mana kolom-kolom tersebut adalah guidance. Ya, guidance bagi Bapak Ibu pada saat nanti habituasi.
Oke, di dalam agenda habituasi ini ada konsepsi aktualisasinya seperti apa, kemudian nanti penjelasan aktualisasi. Ini ya, yang tadi saya sampaikan bahwa agenda 4 ini merupakan kolaborasi dari agenda 1 sampai 3 yang sudah Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Nah, apa tujuan agenda 4 ini? Yaitu untuk mewujudkan PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Endingnya ini, ya kita tahu ya Undang-Undang ASN, baik di Undang-Undang 5 2014 maupun yang terbaru, ya Undang-Undang 20 2023, yaitu fungsi dan tugas seorang ASN adalah salah satunya menjadi pelayan masyarakat. Jadi kalau misalnya udah siap menjadi pelayan masyarakat, kita harus meninggalkan segala atribut kemanjaan yang mungkin Bapak Ibu pada saat kuliah senangnya dilayani, ya kan? Senangnya dihargai dengan berbagai macam pujian. Nah, sekarang kita menjadi pelayan masyarakat harus mau merendahkan hati kita gitu ya, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri kan minder. Rendah hati melayani masyarakat, memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, nanti di agenda 4 ini kita juga ada yang namanya evaluasi. Ya, nanti setelah materi ini Bapak ada ini ya, teman-teman ada evaluasi akademik, tetapi untuk yang agenda 4 ini ada evaluasi pada saat Bapak Ibu selesai menyusun rancangan aktualisasi sebelum masa habituasi dan nanti setelah habituasi ada evaluasi akhir. Ya, evaluasi akhir inilah nanti Bapak Ibu itu bagaimana ditagih dengan implementasi-implementasi selama habituasi. Nah, jadi memang sekarang model pelatihan dasar itu cukup panjang karena ujungnya atau tujuan daripada Latsar CPNS ini adalah pembentukan PNS yang profesional dan berkarakter. Makanya prosesnya agak lama. Malahan kalau informasi dari LAN inginnya melebihi dari 3 bulan. Sekarang kan 3 bulan ya? Betul nggak 3 bulan? 2 bulan apa 3 bulan? 3 bulan Ibu, 3 bulan kan? Oktober, mulainya apa? Oktober, November, Desember Desember, selesai ya? Desember awal Jadi selesai. betul, jadi memang dimulainya dari Oktober awal selesai di Desember awal 3 bulan. 3 bulannya Bapak Ibu tidak selalu meninggalkan kantor dengan metode blended learning sekarang ini. Bapak Ibu belajar melalui MOOC, Bapak Ibu belajar melalui media virtual ya seperti sekarang Zoom meeting dan nanti pada akhirnya di ujung pertemuan itu akan melakukan pertemuan secara langsung atau klasikal. Jadi metode pembelajaran learning ini tentu nanti akan dikembangkan ke depannya ya lebih banyak. Karena apa? Karena kalau metode klasikal selama 3 bulan, waduh Bapak Ibu gimana? Meninggalkan tempat, meninggalkan pekerjaan, keluarga, terlalu lama gitu, banyak yang terabaikan. Sehingga dikemaslah melalui metode pembelajaran seperti ini. Oke, Bapak Ibu kembali ke materi kita ya untuk agenda 4. Jadi nanti evaluasi akhir akan dilaksanakan di bulan Desember ya. Agenda 1 kalau yang masih ingat sikap perilaku bela negara di sini juga dibahas tentang isu-isu apa materi agenda 1 masih ingat? Saya saya ingin Isu-isu meremain kontemporer, lagi. Ibu. Nah, isu-isu kontemporer betul. Wawasan Disitulah. kebangsaan, Ibu. Apalagi yang dipelajari di agenda 1? Nilai-nilai bela negara. Bela negara, oke. Isu kontemporer ya. Jadi sudah hatam semuanya untuk agenda 1. Agenda 2, Bapak Ibu sudah belajar core values dan juga employer branding. Benar nggak? Betul nggak? Di agenda 2 seperti itu kan pembelajarannya, core values ASN. Betul Ibu, berakhlak. Nah, berakhlak. Coba disebutkan Pak Ketua. Nggak boleh nyontek, harus di luar kepala. Kalau berakhlak, pertama tentang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, adaptasi, kolaboratif, Ibu. Itu udah berapa? Betul Ada nggak Bu Francisca? ada Sudah 7 tujuh, belum? tujuh Ibu. Oke. Oke ya, jangan sampai ada yang tidak hafal core values kita. Kita sebagai ASN, dasar-dasar, nilai-nilai dasar sudah kita punyai dan tinggal kita amalkan. Ya, mungkin di Mahkamah Agung selain punya
core values-nya ASN juga punya yang namanya nilai-nilai sendiri. Ya, tetapi tetap itu dikolaborasikan dengan core values-nya seorang ASN. Kemudian di agenda 3 kita juga sudah berbicara masalah implementasi. Ya, bagaimana kedudukan dan juga peran PNS dalam NKRI. Di situ ada manajemen ASN, ada smart ASN. Ya, semuanya sudah dipelajari dan dari 3 agenda inilah yang nanti Bapak Ibu akan implementasikan di dalam agenda 4. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh sambil jalan saja ya, sebelum nanti kita lihat penugasan. Sekarang saya ingin menyampaikan pengantar aja sedikit. Nah, ini yang namanya habituasi, Bapak Ibu ya. Habituasi itu adalah proses pembiasaan. Habit. Proses pembiasaan dengan sesuatu supaya Bapak Ibu itu terlatih, ya, kan ada istilah. Tadinya dipaksa, terpaksa, akhirnya biasa, terbiasa, kemudian menjadi budaya. Ya kan? Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan habituasi, mengamalkan core values ASN yang tadi Bapak Ibu sebutkan, kemudian Bapak Ibu implementasikan sesuai dengan tugas fungsinya, insya Allah nanti akan menjadi karakter Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas. Ya, teman-teman yang sudah mengamalkan berakhlaknya itu akan tercermin pada saat kita jadi PNS, menjadi PNS yang loyal, PNS yang mau bekerja sama, ya, PNS yang kompeten, punya kompetensi, kemudian PNS yang juga mudah untuk hidup dengan siapapun, bekerja di lingkungan kerjanya dengan baik, walaupun berbeda budaya dan seterusnya. Ya, karena semuanya sudah tercermin di dalam core values ASN. Penciptaan situasi dan kondisi untuk membiasakan diri berperilaku ya sehingga terbentuklah karakter seorang PNS yang profesional sesuai dengan tujuan akhir daripada kita melakukan laksar ini. Oke, inilah yang merupakan habituasi. Ini hanya perumpamaan saja, saya akan lewati karena waktu kita nggak banyak. Oke, ini untuk aktualisasi teman-teman ya semuanya. Aktualisasi itu menerjemahkan teori ke dalam praktek. Namanya juga aktual, ya kan? Act dari kata bahasa Inggrisnya sih action. Ya berarti pada saat kita sudah melakukan habituasi, kita tentu akan mengaktualisasikannya. Akan tercermin dari sikap perilaku kita. Dalam praktek mengerjakan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan di organisasi. Ya, jadi dari aktualisasi inilah juga Bapak Ibu itu akan memberikan sumbangsih dalam pengembangan diri, pengembangan organisasi. Jadi kita melakukan aktualisasi itu tidak hanya untuk organisasi saja, tapi juga untuk pengembangan diri kita. Kan ini baru masuk nih ke dalam lingkaran PNS, ya, ke dalam lingkaran. Nggak ada yang nyesel kan masuk PNS? Katanya PNS itu profesi idaman ya. Ada yang masih sendiri nggak? Ada yang mau sendiri mana Resen? Masih Hmm? banyak, Bu, 9 orang. Masih banyak. Oh, banyak yang belum laku ya. Oke, kalau udah jadi PNS nanti antriannya ya di ini aja disiapkan aja Mbak Indah. Mbak Indah belum kan? Belum nikah ya? Nah, nanti banyak yang antri tuh cowok-cowok. Nanti orang tua tinggal lihat nih profesinya apa. Kalau profesi PNS nanti mendapat privilege biasanya. Benar nggak? Kan banyak tuh di TikTok kalau PNS itu profesi idaman. Ya, benar ya? Ya. Oke. Ya, jadi nanti dari habituasi tentu kita akan melakukan aktualisasi. Aktualisasi ini adalah sudah menjadi kerja nyata kita sebagai seorang PNS ya. ASN itu kan ada 2 macam. Ada PNS, ada P3K. Oke, model kurikulum Lasar di sini juga teman-teman ya semenjak menjadi seorang CPNS sudah harus memberikan kontribusi buat organisasi. Melalui apa? Ini ya, melalui gagasan yang disampaikan di dalam Latsar ini, yang ada di dalam agenda 4. Gagasan itu nanti diramu dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama habituasi. Oke, kita lanjut. Ini kebetulan saya tidak di studio ya. Kalau ada distorsi suara, nanti infokan saja. Siapa tahu saya bisa bergeser kemana gitu. Baik, Bapak Ibu, untuk pembelajaran aktualisasi, ini merupakan seperti yang saya sampaikan ya, bahwa aktualisasi ini adalah buah daripada habituasi.
Nah, makanya teman-teman pada saat aktualisasi ini juga harus punya konsep, ya. Harus punya konsep. Konsepnya itu di mana? Ya nanti di rancangan aktualisasi yang kemarin latihan-latihannya sudah kami berikan. Oke, lanjut saya ke sini ya. Jadi saya langsung lompat-lompat eh, sebagai gambaran nanti secara secara utuhnya silahkan dibaca sendiri. Ini juga sudah ada di Kolabjar. Jadi saya ambil PowerPoint ini di Kolabjar. Enak kan? Sekarang jadi fasilitator nggak usah bikin-bikin apa-apa, udah ada semuanya di Kolabjar. Ya, jadi nggak keluar supaya sama gitu ya pada saat penyampaian di eh, materinya, di teorinya. Oke. Nah, kemarin teman-teman sudah mencoba ya mengidentifikasi isu sehingga bisa menetapkan isu yang mana yang harus segera teratasi. Benar ya? Ada yang 5 isu, ada yang 7 isu, banyak-banyak lah ya. Memang banyak permasalahan di sekitar kita. Tapi nanti kita ambil isu yang memang paling aktual. Nah, bagaimana cara menetapkan isu? Kalau kemarin mungkin secara teori belum dapat. Nah, cara menetapkan isu ini adalah dengan satu, kita harus melakukan scanning terhadap lingkungan kita, ya. Environmental scanning. Jadi kita itu melihat kondisi di sekitar kita. Kalau tadi dibilang Mbak Emas itu ada tugas di PN Jepara sebagai analis perkara peradilan itu melihat selama 6 bulan apa sih yang ada di sekitar kita itu? Apakah ada permasalahan yang signifikan yang harus segera dicarikan solusinya? Itu adalah cara kita untuk melakukan scanning, ya. Environmental scanning peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Makanya nanti diterjemahkan dari isu itu ke dalam analisis isu. Kemarin banyak ya kisah analisisnya ya di agenda 1. Ya nggak? Betul kan? Ya. Coba sebutkan salah satunya untuk di agenda 1 pisau analisis apa? Mbak Indah. Izin Bu, fishbone diagram Bu. Oh, Fishbone. Oke. Mas Henry, Izin Bu, APKL Bu. APKL. Oke. Oke ya, jadi ada APKL, USG, Fishbone. Malah ada lagi mungkin ya kalau kita googling macam-macam lah pisau analisis, tapi silakan. Bapak Ibu, karena sudah dibekali di awal, nggak usah cari yang susah-susah. Yang penting ujungnya kita tahu hasil yang ingin kita dapat adalah bisa menganalisis dari sekian banyak isu. Ya, mana yang harus segera tertangani. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga jangan hanya menemukan masalah, tapi bagaimana problem solvingnya. Ya, harus ada alternatif solusi yang ditawarkan. Makanya kan kemarin setelah identifikasi isu, kemudian memunculkan isu aktualnya, kemudian ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, nanti semuanya akan tergambar di dalam matrik rancangan aktualisasi. Oke, nah dari sini setelah kita mampu bagaimana problem solvingnya, analisisnya, nah itulah nanti core issue yang akan kita ambil sebagai modal kita, apa namanya, project kita pada saat habituasi. Ya, nah ini core issue itu di apa namanya diperoleh dari sumbernya tadi yang saya bilang environmental scanning, baik dari sumber individu, ya, sumber organisasi, mungkin unit kerja kecil. Biasanya kan ada bagian-bagian tuh di dalam satu unit kerja, ya kan? Misalnya tadi disebutkan Mbak Indah di bagian kepaniteraan perdata. Itu kan mungkin di bagian kecilnya kepanitiaan perdata, tapi secara organisasi ada di PN Demak. Misalnya kayak gitu. Jadi berbagai macam ya. Jadi kita bisa menganalisis mana yang memang menjadi isu utamanya, isu intinya. Karena satu aja yang kita mauin. Ada 7 masalah, nggak usah masalah 7-7-nya itu kita habituasi pada saat 1 bulan besok, tapi kita cukup analisis satu dulu. Baru setelah itu selesai, nanti kalau udah jadi PNS beneran silakan diselesaikan lagi. Gitu ya. Kemudian nanti dari pemilihan isu ini tentu teman-teman harus mengkaitkan dengan eh, apa materi yang sudah didapat, baik dengan agenda 2 maupun dengan agenda 3. Jadi agenda 1 ada di pada saat kita menganalisis isu, agenda 2 itu bagaimana nanti keterkaitan kegiatan Bapak Ibu yang akan diimplementasikan pada saat habituasi. Oke.
ya. Nah, ini inisiatif pemikiran konseptual dan sebagainya itu kan merupakan eh, praktek ya, merupakan praktek langsung pada saat Bapak Ibu ada di agenda 3. Ada pertanyaan? Clear ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini dengan menggunakan USG misalnya, ya. Teknik analisis dengan menggunakan USG. Kita udah tahu secara teoritis di agenda 1, urgensi itu bagaimana mendesaknya suatu isu harus segera dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness juga sama, bagaimana isu itu harus segera dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkannya. Kalau tidak diatasi, akibatnya apa? Gitu ya, akan berdampak apa? Kemudian growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya jika isu itu tidak bisa ditangani sebagaimana mestinya. Ya, saya yakin di agenda 1 semuanya sudah bisa menganalisis ya, sudah bisa menggunakan alat analisisnya apa yang memang Bapak Ibu kuasai. Kalau Fishbone nggak dikuasai, ya bisa yang lainnya ditawarkan. Ya kan nggak ada arahan harus menggunakan Fishbone kan dari Mahkamah Agung? Ada arahan itu nggak? Nggak. Jadi boleh beberapa pilihan kan? Tidak harus fishbone ya. Oke, baik. Oke, nah ini ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, matrik yang kemarin saya potret juga pada saat penugasan di kemarin ya, hari ketiga ya, penugasan di hari ketiga, itu bagaimana Bapak Ibu setelah melakukan analisis, setelah melakukan identifikasi, kemudian menganalisis, kemudian melihat problem solvingnya seperti apa, nah itu dituangkan di dalam matrik rancangan aktualisasi. Ya, udah bisa semua ya mencantumkan ke dalam matrik rancangan aktualisasi. Oke, kolom-kolomnya ikutin sesuai dengan arahan daripada panitia. Ya, karena dari LAN sendiri tidak ada matrik baku, itu diserahkan kembali ke penyelenggara. Saya pikir untuk yang matrik yang kemarin saya sampaikan di soal, itu sudah sesuai ya dengan arahan dari penyelenggara. Betul enggak? Sama enggak yang disampaikan ke peserta untuk matrik yang digunakan di dalam rancangan aktualisasi? Sama ya? Sama Ibu. Sama ya, oke. Berarti clear kalau sama. Tidak ada lagi perubahan-perubahan kalau udah sesuai dengan matrik yang disampaikan oleh penyelenggara. Nah, di dalam matrik ini kan ada 7 kolom ya. Atasnya Bapak Ibu tetap mencantumkan identitas ya, identitas Bapak dan Ibu, identitas teman-teman. Saya nggak mau manggil Bapak Ibu deh. Identitas teman-teman dari mulai unit kerjanya mana, identifikasi isunya nanti dicantumkan, isu yang diangkatnya apa, gagasan pengesahan isu adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan isu tersebut. Nah, kemudian itu semuanya dituangkan di dalam kolom-kolom yang ada di dalam matrik rancangan aktualisasi. Nah, yang ditanda kuning ini itu ada warning ya, minimal 3 kegiatan. Jadi jangan sampai sudah tahu nih isunya. Misalnya isunya adalah kurang disiplinnya PNS atau CPNS di wilayah mana gitu ya. Kegiatannya cuma satu, kasih hukuman misalnya gitu lah, nggak boleh. Jadi minimal sesuai dengan arahan penyelenggara minimal itu harus ada 3 kegiatan pada saat Bapak Ibu mengeksekusi rancangan aktualisasi. Oke, jadi nanti di dicek and recheck lagi tugasnya. Kemarin saya baca itu masih ada yang eksekusinya itu hanya 2 kegiatan, ya. Kalau diatur di informasinya, kecuali ada arahan nggak dari penyelenggara? Memang boleh 2 kegiatan, enggak kan? Ya, jadi minimal jangan 2 kegiatan. Masa udah ada isu kegiatan pertama koordinasi dengan mentor, kegiatan kedua apa? Terlalu singkat kalau cuma 2 kegiatan ya. Jadi minimal harus ada 3 kegiatan. Oke. Kemudian setelah itu matrik diisi, maka membuat narasi atau deskripsi dari apa yang telah ditulis di matrik. Ya, itu nanti bab per babnya kita akan lihat bersama. Nah, ini contoh formulir nanti pada saat teman-teman ada di habituasi ya. Udah diberikan belum ini?
Belum. Nah, ini adalah em, ini sebenarnya nanti masuk ke dalam aktualisasi ya. Kalau di rancangan aktualisasi yang nanti akan diseminarkan sebelum teman-teman mengikuti habituasi itu baru sampai sini. Ya, hanya sampai sini yang dibuat. Setelah itu nanti akan diuji di depan penguji, ya, dipresentasikan di depan penguji, masukan-masukannya apa. Nah, baru nanti pada saat habituasi kan akan off 1 bulan, ya. Kita akan komunikasinya melalui formulir ini. Ya, misalnya tahapan kegiatannya apa, ya, kita sudah sampai di mana progres minggu 1, ada catatan nggak dari mentornya, gitu ya. Kalau memang ada perbaikan-perbaikan atau saran-saran dari mentor. Jadi ini adalah kartu kendalinya. Ya, nanti dibikin ya. Saya akan berikan PPT-nya nanti dibikin untuk minggu per minggu aja. Kita bikin kartu kendali pada saat nanti habituasi itu per minggu. Seminggu sekali komunikasi dengan mentornya atau ada arahan apa di minggu 1, minggu kedua ada arahan apa dari mentor, arahan dan seterusnya sampai minggu 4. Termasuk dengan coachnya. Kebetulan katanya coachnya saya ya. Ya betul nggak? Ya, coachnya dengan saya. Jadi saya juga nanti akan minta ada kartu kendali minggu pertama apa yang sudah diselesaikan gitu ya. Saya akan baca. Kemudian nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu saya berikan info, saya akan berikan saran. Seperti itu. Kemudian ini nanti kita nyusul aja lah ya, karena ini udah masuk ke dalam aktualisasi. Sekarang kita fokus di RA-nya dulu, di rancangan aktualisasi. Saya ingin mungkin nggak bisa semuanya presentasi ya, karena waktunya sangat terbatas. Udah gitu teman-teman setelah selesai sinkronus kan langsung ada evaluasi akademik ya. Jam berapa evaluasinya? Kalau Jam evaluasi berapa? akademik belum Hah? dikabari, Bukan. Ibu. Oh, bukan hari ini. Hari ini, Saya kalau Bu. lihat hari ini kan, kalau Iya. saya lihat jadwal, bentar ya saling ngingetin. Jadwalnya itu 16 Oktober 11.15 sampai 14.30. Makanya nggak boleh melewati jam 11.15 nih kita. Oke, sekarang sudah 10.17, jadi ada 1 jam lagi. Oke, saya ingin langsung ke penugasan ketiga. Ya, karena penugasan ketiga itu kan sudah masuk ke dalam gambaran untuk nanti menyusun matrik rancangan aktualisasi. Sebentar, saya cek dulu kolabjarnya. Kolabjar. Bentar. Mbak Eca belum selesai ya, Mbak Eca ya, untuk yang matriknya ya. Iya, Ibu, belum. Ya, nggak apa-apa. Pemulihan aja dulu. Teman-teman juga memaklumi ya, nah, karena kondisi kesehatan. Oke, di sini sudah ada 9 orang yang menyampaikan tugas sampai ke penyusunan matrik. Untuk matrik ada yang perlu kita diskusikan, teman-teman? Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan. Izin bertanya, Ibu. Ye, monggo, Mas Dani. Perihal seandainya sebelum masa habituasi kita ada salah satu kegiatan untuk masuk kegiatan aktualisasi itu kita bisa ikutkan atau tidak bisa ya Bu ya? Karena kan sebelumnya belum masuk waktu habituasi itu. Kayak Hmm. kayak besok kan rencana saya kan ada rencana apa namanya sosialisasi tentang pengembalian biaya pajak hari Jumat. Kebetulan Hmm. juga hari Jumat itu kan belum masa habituasi. Ya. Itu diperkenankan atau bagaimana gitu, Ge? Ya, jadi nanti kalau secara timeline yang dibuat itu adalah dari mulai kita habituasi. Habituasi kan tanggal 28 Oktober ya. Iya, Ibu. Ya, 28 Oktober berarti nanti habituasi matrik yang dibuat itu yang 1 bulan saja, Mas Dani. Yang sekarang Mas Dani lakukan untuk koordinasi, sosialisasi dan sebagainya pra habituasi nanti masuk ke dalam timeline di minggu pertama habituasi. Kan udah menjadi output tuh nantinya, ya kan? Pada habituasi minggu pertama.
Oh, Jadi J. nanti outputnya saja yang disampaikan pada saat membuat timeline. Karena kalau dibuat matrik timelinenya dari sebelum habituasi kan nggak seragam. J, Bu. Sedangkan kita mau memotret untuk habituasi itu disepakati pada saat memang off campus, ya, pembelajaran secara mandiri langsung di unit kerjanya. Ya, tetap yang terlaporkan sih pada saat habituasinya. Intinya seperti itu. Berarti Oke. dirancang untuk minggu depan nih, gitu, G. Ya, Untuk untuk minggu pekan pertama. tanggal 28. J. 28 Oktober sampai dengan selesainya masa habituasi. Gitu ya. Jadi 1 bulan aja yang perlu dicantumkan di dalam RA terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama habituasi. Oke, gitu ya Mas Dani ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Ada lagi? Mungkin masih bingung dengan pengisian matriknya. Kalau tidak ada lagi, saya ingin ini ya mencoba apa dari tugas yang sudah masuk kita bahas untuk langsung di penugasan yang penyusunan matrik rancangan aktualisasi. Tadi kita sudah sepakati untuk matrik rancangan aktualisasi itu ada 7 kolom dari mulai nomor, kegiatan, tahapan, output atau hasil, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak ya. Kemudian kontribusi kegiatan pencapaian visi dan misi organisasi. Sama yang kolom ketujuh adalah kontribusi pencapaian penguatan nilai-nilai organisasi. Ya, sama penugasan yang keduanya adalah menyusun timeline. Timeline pada saat teman-teman melakukan habituasi. Oke. Yang menyampaikan pertama, silakan Mbak Siska ya. Mbak Siska, monggo bisa dipaparkan untuk langsung ke matriknya saja. Mbak Siska, dengar suara saya? Ini share screen ya? Enggak. Dengan Bu izin. Ya, Ini share screen atau bagaimana ya, Bu? ya, share screen. Sudah dikasih akses kan? Ya, ya, bisa. Silakan. Bisa, Mbak Eca? Izin Bu, apakah sudah terlihat? Oke, silakan. Langsung ke matriknya aja lah ya. Ya. Baik Bu, izin Ibu dan teman-teman kelompok 2. Ini adalah matriks rancangan aktualisasi yang kemarin saya buat. Ada 7 kolom. Yang tahapan pertama nantinya saya akan menyampaikan gagasan dan meminta izin pada pimpinan. Pertama-tama saya akan membuat janji, lalu bertemu dengan pimpinan. Saya akan menyampaikan gagasan yang akan saya bawa dalam aktualisasi nanti dan isu apa yang nantinya akan saya pecahkan melalui aktualisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah mencari desain Nah, background dan tata penulis. mm,
Oke, Ya, kita satu persatu ya dibahas ya supaya menjadi pembelajaran untuk yang lainnya. Kita ke atas dulu, Mbak. Ya. Nah, di sini ini kan kegiatan pertama. Ini nanti langsung ini ya karena tidak semuanya bisa presentasi, kita menyamakan persepsi di sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung juga kita diskusikan. Nah, yang pertama di matriknya Mbak Ica ini kan penyampaian gagasan. Kemudian sudah ketemu dengan pimpinan. Berarti outputnya karena langsung naik ke dalam kegiatan kedua. Berarti outputnya di sini apa yang kurang, teman-teman? Monggo. Atau Mbak Eca sendiri setelah menganalisis ulang, Mbak Siska ya ini ya, Mbak Siska sendiri yang sudah menganalisis ulang ternyata ada yang kurang nih. Apa coba kira-kira di dalam outputnya? Adanya persetujuan ya, persetujuan dari rancangan aktualisasi. Kan kita udah ketemu pimpinan toh, pimpinan kan mentor ya. Mentornya bukan yang diketemuin. Mentor ya, pimpinan itu adalah atasan kita sebagai mentor. Berarti ini pimpinan langsung. Ya nggak mungkin langsung ke kepala yang paling tinggi kan mungkin kita di dalam struktur organisasi itu ada yang namanya kepala seksi ya ada yang namanya kepala subbagian ada yang namanya kepala bagian. Nah ini atasan kita yang mana yang bisa berkoordinasi untuk dapat mengaktualisasikan rancangan teman-teman di mengikuti latsar ini. Nah, berarti itu harus ada persetujuan. Jadi tahap satu setelah penyampaian dan meminta izin pimpinan, tentu outputnya adalah adanya izin melaksanakan. Oh, ini sudah ada ya, izin melaksanakan kegiatan dalam kurung persetujuan rancangan aktualisasi. Oke, silakan lanjutkan untuk yang kolom kelimanya. Kolom kelima di sini ada nilai-nilai berakhlak. Ya, nilai berakhlaknya ini cuman belum dinarasikan. Jadi harusnya jangan cuma nilainya saja, tapi bentuk kegiatan apa yang mencerminkan nilai kolaboratif. Ada narasinya di situ. Ya. Oke, lanjut dulu silakan, Mbak Siska. baik Bu, izin melanjutkan. Yang tahap kedua setelah mendapat izin dari pimpinan atau mentor, lalu mencari desain background dan tata penulisan yang diaplikasikan pada platform karena aktualisasi nanti saya rencananya akan mendigitalisasikan semua jenis-jenis layanan yang ada di Pengadilan Negeri Jepara akan saya masukkan ke kayak platform link itu Bu, nanti namanya Healing. Nah, sebelum merancang itu nanti rencananya saya setelah mendapat izin akan mencari desain dan tata penulisan sehingga mudah dibaca oleh masyarakat pencari keadilan. Setelah itu nanti referensi background dan tata penulisannya akan saya sampaikan kepada pimpinan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Di sini saya akan berkoordinasi dengan bagian PTIP karena untuk desain dan penulisannya serta berkoordinasi dengan bagian PTSP mengenai jenis-jenis layanan, lalu syarat dan alur layanannya apa saja yang akan saya masukkan ke link nanti. Outputnya nanti desainnya akan di-ACC oleh mentor dan tata penulisannya juga akan di-ACC serta diperbaiki lebih lanjut oleh mentor saya. Yang saya harapkan nanti di tahap 2 ini dapat mewujudkan rasa humanis karena bentuk kepedulian organisasi dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jepara terhadap masyarakat pencari keadilan yang ada di Kabupaten Jepara. Ya. Baik, lanjut. Baik. Lalu yang tahap ketiga setelah itu membuat infografis terkait informasi pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Jepara. Ini maksudnya setelah tadi dapat desain, lalu jenis layanan apa saja, infografis ini adalah detailnya, alurnya bagaimana, langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Karena di Pengadilan Negeri Jepara ini kan wilayah hukumnya sangat luas. Jadi Kabupaten Jepara itu bentuknya kayak dari
ujung ketemu ujung, dan kami itu ada kepulauan yang terpisah gitu Bu, di Kepulauan Karimun Jawa. Jadi masyarakat di sana kan kurang bisa menjangkau kantor kami di Pengadilan Negeri Jepara ini karena harus naik kapal, dan setelah naik kapal di pelabuhanan itu juga masih 20 menit sampai 30 menit lagi sampai di kantor Pengadilan Negeri Jepara. Nah, nanti ke depannya saya harap dengan infografis yang mudah dijangkau ini, masyarakat cukup bisa mengakses jenis-jenis layanan kami lewat handphone saja tanpa harus datang langsung ke kantor, atau tanpa harus menghubungi kantor kami jika kantor kami lagi sibuk, nanti chatnya susah terbalas, masyarakat bisa langsung membuka lewat platform Liksi. Oke. Tahapannya di tahap ketiga ini nantinya akan menyiapkan semua bahan dari desain dan infografisnya secara lebih matang, lalu outputnya dari hasil-hasil koreksi mentor saya di tahap kedua nanti, di tahap ketiga ini sudah fix untuk di ACC, dan infografisnya sudah bisa saya pasang. Dan dalam nilai organisasi ini terwujudnya nilai responsif dengan memberikan kemudahan informasi bagi para pencari keadilan tersebut, Bu. Hmm. Oke, kemudian tahap selanjutnya kegiatannya apa lagi? Baik, Bu. Yang di tahap keempat ini menempelkan menu informasi dan layanannya, eh, masih sama, masih berkoordinasi dengan staf IT lagi dan melakukan uji coba, Bu. Jadi setelah semuanya sudah fix terpasang, nanti linknya akan saya uji coba dulu di beberapa perangkat internal pegawai dulu, apakah linknya bisa dibuka, apakah isi linknya juga sudah sesuai dengan koreksi dari mentor, dan apakah isi linknya juga lama atau enggak untuk dibuka, karena kan sekali lagi tadi fokusnya pada digitalisasi agar memudahkan masyarakat untuk melihat jenis-jenis layanan. Nanti kecepatan linknya dan kemudahan masyarakat dalam memahami alur serta kata-kata yang saya tempel itu apakah sudah sesuai dengan keinginan mentor atau belum. Outputnya adalah ACC yang sudah pasti dari mentor dan juga panmut hukum, karena di jenis-jenis pelayanan ini kan masuk ke dalam lingkupnya staf kepanitraan hukum di bagian PPID, Bu. Nanti Hmm. juga saya berharap pada nilai organisasi mampu mewujudkan nilai responsif dalam hal kemudahan tersebut. Lalu yang Baik. tahap Hmm. terakhir, tahap kelima adalah Hmm. melakukan sosialisasi kepada petugas PTSP bahwa sudah ada platform terbaru ini yang bisa di-share lebih lanjut ke masyarakat. Nanti akan saya tampilkan juga di bio Instagram juga, Bu, supaya kan kalau masyarakat mungkin jarang beraktivitas menggunakan Google di website pengadilan negeri. Anak-anak mudanya kan lebih sering membuka Instagram. Kami sudah Hmm. punya official Instagram Pengadilan Negeri Jepara. Nanti saya akan tempelkan platform ini di bio Instagram official kami, Bu, agar lebih mudah diakses. Pada tahapan ini, saya juga akan meminta izin mentor untuk melakukan sosialisasi terhadap petugas PTSP bahwa, oh ini loh sudah ada jenis-jenis pelayanan bisa dibuka lewat handphone, bukanya sudah ada di bio Instagram, jadi nggak perlu lagi masyarakat mengechat lewat WhatsApp kantor yang nanti entah mungkin dibalasnya 1 atau 2 jam karena pelayanan sedang lama. Nanti juga outputnya ada dokumentasi, dokumentasi bahwa sudah dilakukan sosialisasi dan catatan saran dari mentor maupun dari petugas PTSP terkait aktualisasi saya ini. Juga dapat berkontribusi menilai-nilai organisasinya dinilai amanah karena terkait informasi yang dipublikasikan ini dapat melayani lebih optimal dan prima. Sekian Ibu dan teman-teman. Lihat ininya dulu, Mbak. Apa matriknya? Matrik untuk timelinenya. Coba kita ini sambil ini ya, sambil teman-teman semuanya juga ikut menganalisis. Oke. Ini untuk timelinenya Heeh. Ibu. Timelinenya berarti kan minggu terakhir ya. Minggu Ya, Oktobernya ngapain? Penyampaian.
Kita punya waktu 28 kan ya, minggu keberapa di Oktober. Jadi munculkan di Oktober ini kan hitungannya minggu satu, minggu kedua, minggu ketiga di November. Oktobernya kita itu kan masih ada habituasinya mulai di 28 Oktober. Saya buka kalender dulu ya. Habituasi 28 Oktober ya, Mbak Siska kan? Iya, Bu. Nah, berarti nanti di dalam timeline ini munculkan yang minggu tuh 2, 3, 4. Minggu keempat Oktobernya ya. Oke, ini udah dianalisis semuanya. Ini kita nggak cukup hari ini untuk kan ini hanya melihat tugas, ya kan? Cuma dari penugasan ini kan nanti apa namanya penugasan penyelesaian tugas-tugas ini kan bisa nanti diadop untuk digabungkan menjadi ke laporan rancangan aktualisasi. Jadi step by stepnya gitu ya. Nah ini nanti diperbaiki aja untuk yang matrik atau timelinenya di minggu akhir Oktober, sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan saat habituasi tadi. Baik, oke itu dulu koreksinya. Nanti kita diskusikan bareng lagi ya. Oke, makasih Mbak Siska. Lanjut yang kedua. Saya ini inginnya kita dianalisis bersama ya. Nanti masukannya apa, penyempurnaannya supaya menjadi eh, apa namanya panduan kita pada saat menyelesaikan laporan rancangan aktualisasi. Silakan stop share dulu, Mbak Siska. Oke, sekarang lanjut ke Mas Henry. Saya ingin ke Mas Henry. Silakan dipaparkan untuk penugasan yang sudah membuat matrik dan timelinenya. Mas Henry. Paling hanya 3 orang ya yang bisa menyampaikan hasil penugasannya karena waktunya yang sangat terbatas. Mas Henry, monggo. Aku masih belum bisa share screen, Bu. Bentar. Oh, masih belum bisa. Saya tunggu, sabar menanti. Mana? Ada kendala? Ya, Bu. Jadi Mm-mm. belum bisa. Klik share ya, klik share. Jadi buka dulu dokumennya, baru klik share. Di, di icon share-nya nggak ada Hah? untuk ke Zoom, Bu. Bentar.
Share di Zoom kan? Ini udah dikasih ini kok, udah terfasilitas sebenarnya. Saya lihat partisipan Mas Nadib sudah semuanya kok dijadikan bisa share semua. Ya udah, sekarang sambil Mas Henry mempersiapkan, minta tolong Mas Dani ya. Silakan Mas Dani untuk mempresentasikan yang matrik RA-nya sama matrik timeline-nya. Monggo. Supaya teman-teman menganalisis ya dari yang tadi dipaparkan Mbak Siska, kemudian Mas Dani sama Mas Henry. Biar melihat plus minusnya supaya kita sempurnakan. Ya kan, coba ini. Izin Ibu, ini sudah terlihat atau belum nggih, Bu nggih? Belum. Masih proses. Ya, masih start. Nah, oke, terlihat. Monggo. Izin Ibu untuk menyampaikan bahwasanya untuk judul yang kali ini saya membuat tentang optimalisasi bahasa isyarat di PTSP PN Kudus Ibu. Yang kegiatan pertama mengenai pembuatan video bahasa isyarat pendaftaran perkara permohonan di PTSP. Pertama, tahapan pertama menyusun tema dan naskah yang akan dibuat. Yang kedua, koordinasi dengan mentor, skema video mana yang akan dilaksanakan. Tiga, melakukan kerjasama dengan rekan kerja sebagai model dan menentukan pihak yang mana sebagai pelaku bahasa isyarat. Dalam kali ini saya menggunakan dari SLB, dari SLB SMA di Kudus, Ibu. Yang keempat, melakukan perekaman video dan editing video bahasa isyarat. Yang kelima, melakukan sosialisasi dan pemaparan dengan mentor dan lingkungan kerja dan bagian PTSP. Untuk outputnya, berupa foto, Ibu nanti foto itu nanti disetujui oleh mentor mengenai tema dan naskah video yang dibuat. Kebetulan kegiatan tersebut sudah disetujui kemarin. Yang kedua mengenai skema videonya juga sudah disetujui, Bu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya ada yang belum disetujui oleh mentor karena belum berkoordinasi. Tahapan selanjutnya tentang kegiatan substansi mata agenda 2 mengenai berakhlak. Di sini saya menambahkan mengenai manajemen ASN dan smart ASN, bahwa manajemen ASN dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan sikap bertanggung jawab. Smart ASN-nya integritas, berwawasan global, ramah, menguasai teknologi, informasi, dan bahasa, mempunyai jiwa ramah dan profesional. Dalam poin satu ini, dalam hal berakhlak, saya mengambil mengenai berorientasi pelayanan terdapat pada saat pembuatan video bahasa isyarat sebagai bentuk pelayanan kita kepada masyarakat kebutuhan khusus, Ibu. Yang kedua, akuntabilitas terdapat pada saat menggunakan barang dengan baik dalam pembuatan video maupun baik dalam peminjaman kamera dan TV sebagai sarana platform eh, platform media, Ibu. Yang ketiga mengenai loyal terdapat pada saat berpegang teguh dengan dalam peraturan undang-undangan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi. Yang keempat mengenai kolaboratif. Kolaboratif ini kita bekerja sama dengan rekan kerja bersama tim PTIP juga, Ibu, sebagai membantu saya nanti bagian pengeditan, dan dari SLB juga sebagai membantu dalam bahasa isyarat. Yang kedua mengenai sosialisasi, Ibu. Itu gagasan kedua mengenai sosialisasi pentingnya bahasa isyarat bagi pe- tim PTSP Pengadilan Negeri Kudus. Yang pertama juga kita juga meminta persetujuan mentor untuk mengadakan kegiatan dan pelatihan tersebut, berkoordinasi dengan pihak SLB sebagai pembantu kita untuk membantu pelaksanaan kegiatan bahasa isyarat. Yang kedua, berkoordinasi dengan sekretaris dan kasubag atau UP karena berkaitan dengan surat-surat, Ibu.
Yang keempat, menyiapkan perlengkapan atau tempat ruang untuk pelatihan sosialisasi. Untuk eh untuk tahapannya ini belum saya koordinasikan dengan mentor, makanya belum saya kasih belum berkoordinasi. Untuk outputnya tetap sama manajemen ASN, smart ASN. Untuk nilai eh, berakhlaknya ada nilai berorientasi kepada pelayanan, kolaboratif, dua Ibu. Yang ketiga, Oke. membentuk tim khusus bahasa isyarat di bagian PTSP, Ibu. Yang pertama, meminta persetujuan mentor untuk membentuk SK petugas khusus pelayanan disabilitas. Kedua, meminta persetujuan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk membuat SK petugas penyandang disabilitas. Ketiga, berkoordinasi dengan Sekretaris Kasubag Kepegawaian tentang pembuatan SK petugas PTSP pelayanan dalam hal disabilitas. Untuk tahapannya saya belum berkoordinasi, makanya belum saya cantumkan, belum berkoordinasi. Yang ketiga, mengenai tentang berakhlak, manajemen, dan smart ASN. Dalam hal nilai berakhlak ada akuntabilitas, kompeten, dan adaptif. Gagasan kreatif keempat, menyediakan sarana meja prioritas bagi penyandang disabilitas dan kaum rentan di Pengadilan Negeri Kudus PTSP khususnya Ibu. Kegiatan tahapannya meminta persetujuan mentor atas pembuatan meja pelayanan prioritas, berkoordinasi dengan sekretaris dan kasubag umum untuk menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan di meja prioritas. Yang ketiga, menyiapkan perlengkapan untuk meja pelayanan prioritas dan membuat alur SOP meja prioritas. Untuk tahapan outputnya Ibu, saya belum berkoordinasi sama mentor, ini baru rancangan. Untuk nilai berakhlak, ada manajemen ASN dan smart ASN. Untuk berakhlaknya berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kolaboratif. Untuk ide kreatif kelima, menyediakan ID card atau tanda pengenal bagi penyandang disabilitas dan kaum rentan di bagian PTSP. Tahapannya berkoordinasi dengan mentor terkait dengan desain ID card, berkoordinasi dengan sekretaris dan kasub umum terhadap pembuatan ID card. Ketiga, mencetak ID card dan untuk dipergunakan di meja digunakan di dalam PTSP itu sendiri, Bu. Dalam outputnya ini saya belum berkoordinasi sama eh, mentor, makanya belum saya tulis tulis cuma belum berkoordinasi ini, Bu. Untuk nilai-nilai berakhlak ada manajemen ASN, ada smart ASN, dan untuk nilai berakhlaknya ada berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, dan adaptif, Ibu. Mungkin cukup sekian, Ibu. Baik. Ya, baik, makasih Mas Dani ya. Kita eh, lihat sekarang timelinenya coba. Buka timelinenya. Teman-teman menganalisis ya semuanya ya. Ikut melihat bersama karena ini bukan presentasi untuk RA bukan, tapi bagaimana nanti kita membuat arahnya untuk ke RA gitu. Oke. Ini ya, ini udah muncul ya. Untuk Mas Dani udah muncul minggu keempatnya di Oktober sudah ada, November sudah dibikin by date ya. Oke, dah, oke cukup. Makasih banyak Mas Dani. Kita applause ya. Tadi untuk Mbak Siska juga sekalian kita applause bersama. Terima Pakai kasih, ini Ibu. dong, pakai applause digital dong. Udah belajar kan applause digitalnya mana? Pakai apa coba? Kita kasih applause digital untuk kedua orang yang tadi presentasi itu. Saya kasih applause-nya. Yang lain mana plus digitalnya? Hah? Pakai apa coba kalau di Zoom? React ya, react. Kita ada kan tulisannya. Silakan pilih itu. Mau tepuk tangan, kita clap deh. Coba applause digitalnya dong. Klik semuanya. Saya pengen tahu smart digitalnya seperti apa sebagai ASN yang smart. Karena belum muncul. Mana nggak ada yang tepuk tangan?
Ah, Mas Henry belum kasih reaksi. Yang lain udah kasih reaksi belum? Oke. Yes, ya. Oke ya, kita kasih aplaus berdua untuk Mbak Siska dan Mas Dani. Yang terakhir, silakan Mas Henry udah bisa belum? Coba dicoba lagi untuk share screen. Coba lagi ya, Bu. Mas, ah, coba lagi. Pak, di-share. Udah dibuka kan filenya? Udah kelihatan. Jangan yang ini, langsung ke file yang udah terbuka. Jangan ke sini. Filenya dibuka dulu di laptopnya, kemudian nanti share screen-nya ambil file yang sudah terbuka. Ininya di close dulu yang ini. Yang sekarang di share di close dulu. Stop share dulu, stop share. Ya. Oke, lanjut buka filenya dulu. Ya, enggak udah kelihatan. Hmm. Silakan. Ah, ya, saya akan memaparkan tentang metrik kegiatan antrian online di pengajian agama kajian. Nah, saya membuat dua kegiatan. Yang pertama, pembuatan aplikasi untuk antrian online. Jadi tahapannya yang pertama adalah menentukan tujuan aplikasi dibuat. Nah, yang kedua adalah menentukan fitur yang ada pada aplikasi. Yang ketiga adalah menentukan jenis bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang keempat, merancang garis besar tampilan pada aplikasi. Yang kedua, membuat kode pemrograman untuk aplikasi. Yang keenam adalah uji coba aplikasi. Lalu outputnya adalah terbuatnya aplikasi antrian online. Terus keterkaitan dengan substansi mata pelatihan berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, yaitu pembuatan desain awal aplikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Agama Kajen dengan mengurangi antrian manual. Yang akuntabel, aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan transparansi antrian di Pengadilan Agama Kajen. Yang ketiga, kompeten. Pembuatan aplikasi antrian online ini membutuhkan keahlian yang mumpuni dari seluruh tim yang membuat. Lalu yang keempat, harmonis. Aplikasi aplikasi antrian ini menunjukkan bahwa kami berusaha untuk menjawab tantangan zaman. Aplikasi antrian online ini bertujuan untuk memberikan pelayanan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, dan golongan. Lalu adaptif, aplikasi antrian online ini menunjukkan bahwa kami berusaha untuk menjawab tantangan zaman di mana saat ini semua serba online. Lalu kontribusi kegiatan pencapaian visi misi organisasi. Kontribusi terhadap visi organisasi yaitu terwujudnya pengadilan agama kajian yang profesional dan mandiri Oke, dalam lanjut saja ke kegiatan berikutnya, Mas Henry. kegiatan yang Hmm, kedua yaitu hmm, pembuatan media sosialisasi antrian online. Yang hmm. pertama, menentukan media informasi yang digunakan untuk sosialisasi. Yang kedua, eh, 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 karena tahapannya menentukan media informasi yang digunakan untuk sosialisasi. Yang kedua, merancang konten untuk media sosialisasi. Lalu nilai berakhlaknya yaitu orientasi pelayanan. Poster dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam memahami antrian online sehingga membantu mereka mendapatkan informasi penting terkait akses layanan peradilan. Lalu akuntabel, informasi yang ditampilkan di media sosial harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, memastikan masyarakat menerima panduan yang benar tentang antrian online. Lalu kompeten pembuatan media sosialisasi antrian online membutuhkan kemampuan di bidang editing. Lalu harmonis, media sosialisasi antrian online dapat membantu membangun hubungan yang baik antara pengadilan dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang berguna dan dapat diakses oleh semua pihak. Lalu loyal, pembuatan poster menunjukkan komitmen dan dalam mendukung misi organisasi
dan melayani masyarakat yang baik, terutama dalam mensosialisasikan penggunaan antrian online. Lalu, ya Bu, lalu ya, Ini timelinenya ya. mengenai Timelinenya, oke. Ya, ini ada sampai 10. Berapa tuh? Oh, nomornya 10, 11, 12, 13. Padahal tadi kegiatannya cuma dua. ya, ya, Oke. ya. Mbak, terima kasih Mas Henry. Silahkan di stop share. Ya. Nah, teman-teman tadi udah lihat ya dari 3 perwakilan yang sudah menyampaikan matrik rancangan aktualisasi beserta timelinenya. Siapa yang mau mengkritisi dari 3 tampilan teman kita? Nah, monggo. Ada yang mau mengkritisi dari Mbak Siska seperti apa, dari Mas Dani, kemudian dari Mas Henry, saling memberikan masukan. Silakan. Ada yang mau kasih masukan? Takut, takut nanti dikomentari. Jangan, namanya diskusi ya. Diskusi itu kan untuk saling melengkapi karena mumpung belum kita menyusun beneran gitu kan, baru penyelesaian tugas berdasarkan guidance-guidance yang sudah disampaikan di soal. Ada yang mau ngasih masukan? Saya kasih hadiah loh. Mau hadiah nggak? Mau hadiah nggak? Kalau mau hadiah, ayo. Siapa yang ngasih masukan? Nanti hadiahnya katanya terima kasih. Enggak beneran ini dapat hadiah nih yang mau ngasih masukan. Kalau bertanya boleh Bu. Saya maunya masukan dulu, jangan bertanya. Masukan dulu. Ya udah kalau nggak ada yang mau hadiah saya, ya saya aja kalau gitu ya mengkomentari. Jadi tadi 3 orang teman kita sudah menyampaikan penugasan untuk menyusun materi rancangan aktualisasi dan juga timeline. Jadi tadi yang seperti slide yang sudah saya info di ini ya saya lihatkan lagi. Saya perlihatkan kembali untuk rancangan aktualisasi. Ini untuk penilaian ya, nggak usah ke situ dulu deh. Kalau udah ngomongin nilai, kayaknya nanti pada ketakutan. Nih, ya, ini adalah matrik yang sudah diberikan, atau saya ngambilnya yang ini ya, yang penyamaan persepsi. Sebentar, saya ambil hasil penyamaan persepsi kemarin. Mana judulnya? Oke, ini ya. Nah, ini adalah informasi yang kami terima dari penyelenggara. Walaupun tadi saya sebutkan di awal bahwa yang namanya matrik itu kan termasuk penulisan laporan rancangan aktualisasi itu kan tidak ada format baku dari lembaga administrasi negara, ya. Tetapi untuk penyamaan, untuk nanti keseragaman, untuk nanti mempermudah teman-teman melakukan penyusunan laporannya itu dibuatlah matrik oleh penyelenggara. Dan ini yang kami dapat informasi untuk matrik rancangan aktualisasi, kolom-kolomnya pakai yang ini. Oke. Nah, dari tampilan 3 teman kita, tadi ada satu Mas Dani yang belum menyesuaikan. Nggak apa-apa ya Mas Dani ya, kita saling koreksi ya. Karena nanti berdampaknya kepada penyusunan laporan. Kalau sekarang kan baru penugasan, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, tadi yang Mas Dani sampaikan itu masih mencantumkan jadwal ya di paling sebelah sininya kalau nggak salah. Saya lihat dulu. Mumpung kolabornya kebuka. Nah, mumpung kolabornya kebuka, karena ini tadi. Hmm. Nah, tadi Mas Dani di sini menyampaikan ada di paling ujung pembuatan jadwal gitu ya. Itu nanti pada saat benerannya ya, nggak usah dicantumin. Jadi cukup dari nomor, kegiatan, tahapan, output, sonalisasi dan seterusnya ya. Jadi 7 itu saja yang akan muncul di dalam matrik rancangan aktualisasi. Kalau sekarang untuk ditugas saya nggak masalahin. Oke. Kemudian yang kedua, untuk di kolom yang kelima, berarti kalau kolom kelima itu di keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak. Kan bunyinya begitu ya, untuk yang kolom kelima. Dari 3 teman tadi yang sudah menyampaikan presentasinya, ada yang melihat hal-hal yang kurang srek, pengen menyempurnakan, ada enggak?
Ada yang mau kasih masukan untuk kolom kelima yang dipaparkan teman kita bertiga tadi? Ini kayaknya malu-malu nih, mentang-mentang belum ketemu saya ya, jadi masih malu-malu. Oke, dari ketiga teman kita, ini karena waktunya minim sekali ya, saya pengen banyak ngobrol sebenarnya. Dari ketiga teman kita yang sudah menyampaikan, saya eh, kecenderungan saya itu lebih kita bisa adopt yang matriknya Mas Dani, ya. Di matriknya Mas Dani, oke, saya stop share yang ini, saya munculkan matriknya Mas Dani. Ya, saya share biar jadi bahan pembelajaran kita bersama. Nih, insya Allah yang ini ya. Oke. Ini yang matriknya Mas Dani. Udah terlihat belum? Sudah. Kelihatan? Kah? Belum, Ibu. Belum terlihat? Belum, Ibu. Halo, saya sudah share padahal mah. Coba ya, saya share ulang. Share Mas Dani ini toh. Ah, terlihat nggak? Udah, Ibu. Udah ya? Oke. Di dalam kolom 5 yang tadi Mas Dani paparkan itu ada keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 berakhlak. Memang tuntutan daripada penyelenggara itu hanya membicarakan agenda 2 berakhlak. Sedangkan kan kita tahu yang namanya agenda 4 itu merupakan em, apa namanya? Merupakan gabungan ya, kolaborasi dari agenda 1, 2, dan 3. Agenda 1 dalam melihat mengidentifikasi isu dan penggunaan alat analisis. Nah, agenda 2 dan 3 tentu tercermin pada saat nanti habituasi. Makanya nanti teman-teman saya sarankan ya, untuk yang keterkaitan mata pelatihan agenda 2 berakhlak ini, selain mempotret nilai-nilai berakhlak, juga harus mencantumkan manajemen ASN dan juga smart ASN. Ada di kegiatan yang, misalnya kegiatan nomor 1, membuat video bahasa isyarat pendaftaran perkara permohonan di PTSP. Tercerminnya di manajemen itu apa? Ini udah bagus yang Mas Dani. Ya, teman-teman mohon nanti dibuatkan juga untuk agenda 2 dan 3-nya di kolom 5 tersebut. Ya, bisa nanti saling belajar. Tadi kan bilang katanya core values-nya PNS itu, core values-nya ASN itu adalah berakhlak. Kak yang belakang itu kan kolaboratif. Jadi nanti saling belajar ya. Mas Dani juga harus mau bermurah hati untuk sama-sama memberikan informasinya ke teman-teman semuanya. Oke. Nah, yang tadi disanikan udah ada tuh di atas manajemen ASN-nya seperti apa, smart ASN-nya apa, kemudian berorientasi pelayanannya posisi yang ada narasinya di bawahnya ya, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, loyal, itu semuanya sudah dinarasikan sesuai dengan kegiatan di matrik di kolom yang kedua. Ya, kolom kedua dan kolom ketiga di tahapan-tahapan kegiatannya. Ya, jadi kalau mau di apa namanya digambarkan satu persatu silakan. Mau berbicara secara global di kolom ketiga itu untuk dimasukkan kepada core values-nya silakan. Ya, nggak harus satu-satu, tapi nanti kita ada bimbingan lagi kok. Ini bukan yang terakhir ya. Nanti kita ada bimbingan lagi. Cuman ini gambaran supaya nggak kerja 2 kali. Nah, untuk core values-nya itu jangan cuman 1 atau 2. Kita berikan yang banyak lah ya di setiap tahapan kegiatan. Supaya kita bisa mengeksplor dari kegiatan ini apa sih yang bisa mencerminkan nilai-nilai berakhlak gitu. Ada berapa sih? Kalau bisa jangan sampai cuma 1 biji gitu ya, 1 buah nilai doang. Kan biasanya banyak, 1 kali kita melakukan kegiatan banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Oke, baik, bisa diterima ya? Ya, itu untuk nanti pengisian di kolom 5. Silahkan nanti sama-sama saling belajar dengan Mas Dani. Untuk Mbak Siska, tadi saya udah katakan di awal. Jadi Mbak Siska itu hanya mencantumkan nilainya saja tanpa ada narasi. Ya, itu kekurangannya yang di Mbak Siska karena kita masih dalam proses ya untuk penyusunan nanti laporan apa rancangan aktualisasi, termasuk nanti juga membuat matrik rancangan aktualisasi yang sudah sebenarnya ya. Kalau kemarin kan hanya untuk apa namanya, hanya untuk pengumpulan tugas ya, walaupun nanti dari pengumpulan tugas itu merupakan bagian-bagian yang akan digabungkan di dalam laporan rancangan aktualisasi. Gak apa-apa kalau masih ada perbaikan nih. Setelah ngerjain tugas kemarin ada perbaikan nih. Saya
ternyata setelah diidentifikasi lagi core isunya bukan ini, monggo nggak apa-apa. Ya, mau ganti judulnya tidak sesuai dengan tugas nggak apa-apa, karena belum final. Ya, belum final, silakan. Mau diperbaiki lagi, tapi nanti reasoning yang muncul di dalam laporan itu juga harus tepat. Dan tentu isu baru kalau memang berbeda substansi harus mendapat persetujuan dari mentornya. Oke? Nah, yang basiska, mohon nanti pada saat menyusun ya rancangan aktualisasi yang sebenarnya dinarasikan. Dinarasikan masing-masing nilainya, jangan cuma nulis kompeten, berorientasi pelayanan, kolaboratif gitu ya, tapi nggak tahu apa itu tahapan kegiatan mana tuh yang mencerminkan nilai kolaboratif, nilai adaptif, dan seterusnya. Ya, ini hanya sampling dari 3 orang. Kalau memang ada teman-teman yang membuat seperti itu, tolong nanti pada saat menyusun laporannya diperbaiki. Kalau tugas jangan diganti, ya karena udah diupload ke Kolabjar. Itu udah mau saya nilai. Tadi udah sebagian yang saya nilai, ya. Jadi nggak usah diganti kalau penugasan, biarkan saja. Kemudian yang terakhir, yang Mas Hendri. Apa yang bisa dilihat dari hasil presentasi Mas Hendri? Ada yang bisa memberikan masukan? Hmm? Dari apa paparan yang tadi saya sampaikan, ini masih ingat apa yang ada di benak teman-teman setelah Mas Hendri ngasih paparan? Ini kayaknya belum pada ngopi ya. Nih, tadi saya sudah sampaikan. Kelihatan kan yang saya share? Terlihat ya? Share screen Terlihat, saya Bu. terlihat? Terlihat. Terlihat. Oke, udah ganti kan? Bukan lagi paparannya Mas Dani? Ya, udah Sudah ganti ya? ganti, Bu. Oke. Nah, di sini ada yang namanya matrik yang tadi saya gambarkan. Kemudian yang kedua, ini yang kuning-kuning ini kan minimal harus 3 kegiatan. Ya kan? Tadi Mas Henry sudah memaparkan di penugasannya. Nah, beliau ini baru menyampaikan berapa Mas Henry? Berapa kegiatan? Halo, Hmm. Mas Henry? 2, Bu, 2. Nah, baru menyampaikan 2 kegiatan. Sedangkan kan, masa udah punya gagasan, dapat izin dari mentor, habis itu selesai. Ya, jadi tahapannya jangan terlalu dibanyakin rincian tahapannya, Mas Henry, tapi nanti masukkan ke dalam kegiatan. Ya, jadi kegiatan itu minimal 3. Oke, nanti pada saat mengeksekusi rancangan yang sebenarnya ya. Sekarang kan penugasan nih, penugasan kan saya bisa lihat nih. Oh, ternyata teman-teman yang dibuatnya ini. Tadi kan pembuatan aplikasi untuk antrian online. Nah, pembuatan aplikasi ini kan tahapannya awalnya banyak. Satu, misalnya berkoordinasi dulu. Nanti di berkoordinasi itu tahapannya apa saja, janjian dengan mentornya kah, gitu ya. Kemudian kedua menyampaikan apa rencana aktualisasinya. Nah, itu kan ada di dalam kegiatan pertama. Ya, jadi tahapannya jangan terlalu panjang, tapi itu masukkan ke kegiatan-kegiatan. Ya, ini mentang-mentang pembuatan kegiatan sampai berapa nih tahapan kegiatannya banyak ya. Nah, di nomor 2 juga. Nah, ini nomor 2 malah tahapan kegiatannya pun minimalis ternyata ya, Mas Henry ya. Jadi nanti dieksplor lagi ya, Mas Henry. Ya, kegiatannya minimal 3, tahapannya silahkan disesuaikan dengan kegiatan di depan, di kolom kedua. Oke. Nah, untuk output hasil pun dijabarkan detail. Satu, misalnya adanya dokumentasi. Kedua, ada notulasi hasil pertemuan dengan mentor. Ketiga, ada persetujuan ya, persetujuan yang sudah ditandatangani oleh mentor, misalnya seperti itu. Dan itu pun nanti dari, namanya juga ini rancangan kan ya. Jadi rencana kegiatan apa saja 1 bulan ke depan pada saat habituasi yang nantinya menjadi tagihan pada saat evaluasi akhir seminar aktualisasi di 1 bulan yang akan datang. Gitu ya. Jadi output ini adalah nanti yang diperlihatkan pada saat seminar akhir. Kalau sekarang nggak apa-apa, janjiin dulu aja. Saya mau ini, mau ini, mau ini, tapi jangan sampai PHP. Ya,
Jangan sampai output yang ingin ditargetkan oleh teman-teman semua ternyata nggak tercapai di bulan berikutnya. Jangan sampai begitu, karena akan mengurangi penilaian. Ya, sekarang kan masih dalam proses penilaian nih. Ya, Latsar itu sampai selesai nanti di seminar. Makanya output-output ini pun cari yang rasional. Satu, dokumentasi pasti harus ada. Kedua, adanya video. Ketiga, adanya pedoman, misalnya ya. Adanya SOP dan seterusnya dan seterusnya. Yang nantinya pasti akan bisa dihadirkan pada saat seminar akhir. Oke? Oke ya. Jadi dari tiga gambaran tadi yang sudah dipaparkan baik oleh Mas Dani, Mbak Siska maupun Pak Henry, teman-teman tolong cek and recheck lagi dari matrik yang sekarang sudah dibuat ya. Kalau materi yang kemarin untuk penugasan nggak apa-apa selesai, sudah toh nanti saya nilai. Tapi untuk yang sebenarnya masuk ke rancangan aktualisasi tolong dicek and recheck sesuai tadi masukan-masukan ya yang saya sampaikan dan juga guidance dari penyelenggara. Oke? Siap semuanya? Siap nggak? Siap Siap Ibu. nggak? Semangat Siap, dong. Ibu. Mana semangatnya? Siap, Ibu. Ya, Bu. Punya Ya, yel-yel nggak Ibu. sih? Hah? Ada yel-yel kelompok nggak? Harusnya ada Atau Bu. ada? Apa yel-yel angkatan doang punyanya? Kelompok ada tapi belum pernah dicoba Ibu. Ya udah coba tuh sekarang sebelum kita berpisah saya pengen dengar dulu yel-yel kelompok. Komandannya dulu deh yang memulai. Seperti apa yel-yelnya? Sebentar Bu, lihat contekan dulu. Wah, komandannya belum menghafal ini. Ayo, biar semangat lah. Jangan takut ya kalau mau diskusi-diskusi. Mumpung kita ketemu. Ya, nyontek dulu dah. Kita masih punya 5 menit nih. Sudah Ibu, sudah siap. Ya, coba Oke. dites dulu nih ketua kelompoknya. Monggo. Mohon maaf headsetnya lepas Ibu. Oh ya, monggo. Mungkin bisa dicoba ya Bu ya. Ini baru pertama Monggo. kali. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Latsar Mahkamah Agung 2024. Loh, apa jawabannya? audioku teman-teman juga jawab toh. Yang ngikutin, teman-teman ngikutin ya, apa yang disampaikan Pak Ketua, coba Oke. diikutin. Ya. Jadi gini Bu, yel-yelnya kemarin kan kita udah buat sama Bu Sandra, kemarin mengutus kita untuk membuat yel-yel. Hmm. Ketika Hmm. nanti saya bilang Latsar Mahkamah Agung 2024, teman-teman menjawab Hmm. generasi emas dan gemilang. Hmm. Terus Terus, pertanyaan kedua, siapa kita? Kelompok dua. Terus teman-teman menjawab kelompok dua, yes, yes, yes. Pertanyaan ketiga, bagaimana kabar kita? Teman-teman menjawab, baik, baik, luar biasa. Pertanyaan hmm. keempat, di mana semangat kita? Di sini, di sini. Capai nilai terbaik dengan semangat membara, gitu Ibu. Oh gitu. Nanti pas ketemu lagi sudah punya ya, semuanya sudah hafal ya. Ada yel-yel dulu lah, penyemangat kita. Kalau pembelajaran di sekolah ya, di perguruan tinggi beda dengan pembelajaran di orang dewasa. Ini kan kita sudah masuk ke dalam pembelajaran orang dewasa ya. Jadi dibikin serileks mungkin. Nggak usah terlalu kaku, takut dengan, kalau panggil saya kakak juga nggak apa-apa, nggak usah harus ibu. Kan masih muda kan? Ya, jadi baik kawan-kawan, kita ketemu hari ini 2 sesi saja, 2 JP maksud saya, 2 jam pelatihan ya. Sebelum benar-benar kita berpisah, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, terutama untuk nanti penyusunan RA. Kalau ada, monggo, saya kasih kesempatan. Mungkin izin bertanya Ibu, Monggo, eh, Mas Doni. perihal Zoom di luar jam jadwal gimana Bu? Atau kita ditentukan gitu, tentukan harinya gitu. Mhm. Bagaimana? Kalau Ya, tentukan harinya aja. Kalau hari Rabu J, ya, ye, kita Hmm. menyesuaikan Ibu aja untuk harinya. J.
Boleh, nanti kita pasti ada pertemuan di luar jadwal yang sudah difasilitasi panitia ya, karena ingin memberikan yang terbaik pada saat kita nyusun RA, ingin sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan oleh Mahkamah Agung. Kemudian tema, oh ya saya lupa, tema dari Mahkamah Agung ada enggak? Tema khusus untuk latsar sekarang? Kalau untuk tema belum ada, Ibu. Oh, belum ada ya, tema Oke, besarnya gitu harus nanti rancangan aktualisasi harus ke apa gitu nggak ada. oke. Kalau Kemarin nggak juga, ada kan oke. bebas berarti. Ya Heeh. kemungkinan bebas, Ibu. Bebas ya, kalau sebelumnya saya kerjasama dengan Mahkamah Agung itu kan ada temanya adalah terkait dengan fasilitasi untuk kaum rentan. Ya, kaum rentan itu kan ada disabel, disabilitas, ada orang tua, ada perempuan gitu ya. Kalau sekarang nggak ada arahan ya berarti bebas temanya ya, nggak pakai tematik gitu. Ya, nanti Mas Dani, monggo kita sesuaikan. Ini kebetulan karena tadi saya bilang ya, saya selain Widya Suara, saya juga merangkap masih membantu pekerjaan administrasi. Jadi nanti pembimbingannya saya lihat jadwal lagi ya. Pas nanti kita bisa ketemuan, waktunya sudah sinkron, kita buat link Zoom-nya gitu untuk sama-sama bahas gitu ya. Oke, itu ya Mas Dani ya. Terus Mas Henry tadi kayaknya mau tanya, monggo Mas Henry kalau mau Tanya, Ibu. tanya. Nah, untuk metriknya kegiatan rapat-rapat itu juga dimasuk ke kegiatan nggak, Bu? Rapat dengan tim. Masuk, iya makanya kegiatan itu adalah besarannya. Misalnya gini, kegiatannya adalah tadi jangan langsung ke pembuatan ini. Pembuatan itu kan pembuatan video gitu ya. Pembuatan video kan ada tahap, ada kegiatan lain sebelum kita membuat video tadi, konsultasi, koordinasi. Kedua, mengumpulkan bahan misalnya ya. Yang ketiga baru pembuatan video. Mengumpulkan bahan, tahapan kegiatannya contohnya searching dari internet gitu ya. Kedua, apa namanya mendokumentasikan hasil apa namanya pengumpulan bahan misalnya. Itu tahapan-tahapan itu yang mendukung daripada kegiatan. Baru nanti pembuatannya itu apa di sini penyiapan alat-alat misalnya ya. Kemudian keduanya apa? Nah itu jadi tahapan kegiatan itu cerminan dari kegiatan di kolom 2. Cuma jangan langsung ke mentang-mentang outputnya adalah menyiapkan video untuk disabilitas misalnya ya. Langsung judul di kegiatan pembuatan video. Nanti semua diterjemahkan ke tahapan ya habis kita nggak ada kegiatan di situ butir-butirnya. Ya, jadi butir-butir kegiatannya minimal harus 3 yang nanti terpotret di dalam laporan rancangan aktualisasi sesuai arahan daripada penyelenggara. Kemudian nanti nilai-nilainya tadi bisa mengadop apa yang sudah disampaikan Mas Dani, gitu ya. Kemudian yang ada di dalam em, kolom output itu adalah tagihan, target teman-teman semuanya, di mana target tersebut nanti dimunculkannya pada saat 1 bulan ke depan di seminar akhir. Ya, jadi cari target yang memang bakal terrealisasi di saat habituasi. Jangan lebay gitu ya. Boleh saja target tidak tercapai, tapi kalau kebanyakan yang tidak tercapainya kan jadi pertanyaan penguji nantinya. Oke, gitu ya Mas Henry ya. Ada lagi sebelum benar-benar kita say goodbye? Cukup ya? Karena udah 11.17 teman-teman mau bersiap-siap untuk evaluasi akademik. Baik, mungkin dari pertemuan kita hari ini memberikan manfaat khususnya bagi teman-teman sebagai pedoman ya, pedoman atau acuan bisa menginspirasi pada saat mengeksekusi laporan rancangan aktualisasi. Jangan lupa modul dan juga PPT bisa dilihat di Kolabjar ya sebagai panduan. Nanti saya juga akan share untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Kemudian yang berikutnya, agenda pertemuan kita di luar dari jadwal yang sudah ditentukan panitia, insya Allah akan ada ya. Nanti kita sama-sama komunikasi melalui WA dulu, baru kita sepakati waktunya. Mungkin itu yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya teman-teman sudah tidak kaku lagi dan lebih komunikatif karena udah saling kenal ya, saling kenal, saling tahu nama panggilannya dan juga yang paling utama adalah sudah punya yel-yel. Itu adalah penyemangat kita. Jadi pembelajaran orang dewasa harus rileks ya, kayak ngobrol aja lah.
Ya, nggak usah kaku-kakuan. Oke, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sukses untuk evaluasi akademik hari ini. Pasti semuanya nilainya terbaik. Amin. Amin. Amin ya, semuanya mendapatkan nilai terbaik. Tetap semangat. Terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Selamat Ibu. siang semuanya. Terima kasih, Ya, Ibu. Terima dadah. kasih, Ibu. Makasih juga semuanya. Oh iya, belum ini ya, belum dokumentasi. Kita dokumentasi dong, foto dulu foto. Sebentar, saya atur ininya dulu. Galeri. Ya, biar semuanya masuk. Oke. Mana senyum terbaiknya? Gaya khasnya ada nggak di sini? Apa gaya khasnya? Kelompok ini gini. Gaya anak Gen Z. Belum ada, Ibu. Gini deh ya. Lop, lop, lop. Ayo, gini dong Nah, semuanya dong. Cuma aku susah. Gimana ininya ya? Saya nggak gini berarti ya, karena saya harus screenshot. Oke. One, two, three. Oke. Mbak Eca, cepat sembuh ya. Mbak Eca, cepat sembuh, pulih, gabung lagi dengan kita ya. Bisa on cam bersama. Oke. Terima amin. kasih semuanya. Dadah. Amin. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Ibu. Ya, saya izin ya untuk lab dari Zoom. Siap, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Zoom selanjutnya siap ngerekam ya yang tim PA ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu yang kita Zoom kan. Sabtu ini. Iya, Sabtu. Jadwalnya Sabtu toh. Oh. BTW temane aktualisasi tuh jadinya apa, Mas? Nggak digitalisasi.